Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan koneksi antar materi dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Perkenalkan, nama saya adalah Nuriyah Fatful Janah, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 menurut saya adalah yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini adalah perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, yaitu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu menuntun petani, tukang kebun kehidupan, budi pekerti, bermain, dan berpihak pada anak. Dalam hal ini, menuntun yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian diibaratkan sebagai petani, yaitu seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam sebuah tanaman yang hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman tersebut dan dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tersebut, memberi pupuk dan membasmi ulat-ulat serta jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Kemudian, tukang kebun dapat diartikan yaitu dapat mengolah dan mengelola kebun tersebut agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmoni antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian yang selanjutnya yaitu bermain. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Bermain membuat anak menjadi lebih bahagia. Tekankan bahwa banyak permainan tradisional di Indonesia yang penuh makna dan nilai dan perlahan-lahan tidak terlihat. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Di sini kodrat alam berarti kodrat Tuhan atau kuasa Tuhan, sementara kodrat zaman yaitu dibentuk oleh kebudayaan bangsa. Yang keempat yaitu kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu konvergensi, konsentris, dan kontinuitas. Di sini Bapak Iwan Syahril mengatakan bahwa konvergensi yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Masih menurut Bapak Iwan Syahril, kontinuitas di sini yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah,
Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, bahwa bermain itu belajar, gembira itu belajar, bahwa belajar itu harusnya menyenangkan, dan belajar itu dengan hati. Saya akan mulai mengajar dengan satu tujuan materi. Dengan itu diharapkan siswa benar-benar senang dan paham dalam memperoleh ilmu baru serta menyenangkan dalam kegiatan belajarnya. Misalnya, mengajarkan tentang nama malaikat, saya akan menggunakan lagu dan lain-lain untuk bisa dihafalkan siswa secara menyenangkan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Ketika sebelum pandemi, saya berusaha membawa siswa dalam pemahaman materi secara berbeda-beda. Di antaranya melihat video langsung dan dengan praktek langsung. Di sini saya ajak siswa untuk membuat nama-nama malaikat dan tugasnya dalam sebuah kertas warna-warni. Kemudian ditempel dan dipresentasikan setiap kelompok. Karena saya merasa ketika itu dilakukan, anak akan merasa nyaman, bebas sesuai aturan dan muncul ide-ide dalam mengutarakan jawabannya. Kemudian bisa dilihat di sini ada foto beberapa kegiatan di mana anak-anak merasa nyaman dan senang dalam kegiatan tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya fokus pada materi saja ketika berada di kelas dan berupaya agar materi tersebut tersampaikan secara sempurna dan selesai sesuai target. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi jauh lebih bersemangat untuk mengajarkan materi ke siswa sampai sepaham-pahamnya, meskipun hanya pelajaran satu materi saja. Agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara, saya akan jauh lebih memperhatikan kenyamanan dan kebahagiaan selama belajar dengan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.